Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa zalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, pagi ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali menyimak pesan-pesan Allah dalam surat Al-Ma'un. Jadi kita akan coba menyampaikan atau menjelaskan tafsir surat Al-Ma'un ini. Kita tahu banyak di antara manusia menyatakan bahwa mereka percaya kepada agama, beriman kepada Allah, beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul, beriman kepada hari kemudian. Mereka yang mencap bahwa telah memiliki keutamaan dari orang lain, mengira diri mereka lebih baik dan merasa cukup dengan telah melaksanakan perbuatan-perbuatan ritual, ibadah-ibadah ritual yang telah ditetapkan agama, meskipun dengan cara yang tidak membawa pengaruh kepada jiwa. Cara beragama seperti ini sekalian pernah ditunjukkan oleh orang Nasrani dan Yahudi dahulu pada zaman Nabi. Mereka masing-masing mengklaim bahwa mereka adalah telah membenarkan agama, ya. Bahkan mereka mencela satu sama lain bahwa diri mereka lebih baik. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala sai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala sai'. Kemudian mereka padahal sesungguhnya sangat jauh dari hakikat agama, ya, yang mereka anut itu. Dan hal itu bisa kita lihat buktinya dari bahwa mereka itu di kalangan mereka yaitu masih senang berlomba-lomba dalam hal kemaksiatan, ya, kedurhakaan. Kemudian orang-orang yang kuat dari mereka suka menindas yang lemah. Orang-orang kaya mereka itu bakhil, ya, tidak mau menolong, tidak mau memberikan sesuatu untuk orang yang susah atau yang membutuhkan. Jadi ini perilaku orang-orang Nasrani Yahudi dahulu. Kira-kira kita zaman sekarang ada enggak, Bu? Yang kuat suka menindas yang lemah. Sudah itu bakhil pula, kita berkemampuan tapi bakhil, pelit. Nah, itu. Jadi surat Al-Ma'un ini secara umumnya memberitakan pada kita tentang siapa yang layak disebut sebagai pendusta agama atau pendusta hari kemudian. Jadi hanya satu tema, Pak, Bu. Surat Al-Ma'un ini satu tema, menjelaskan pendusta agama sampai ke akhir ayatnya, dari ayat 1 sampai ayat 7. Ini bukan dua tema, satu tema. Nah, untuk melihatnya itu maka kita coba menjelaskan satu persatu. Kalau dilihat dari asbabun nuzul, Ibu sekalian, banyak riwayat menyebutkan ayat ini turun berkenaan dengan masalah anak yatim, ya. Anak yatim, ya, tentang orang yang menyakiti anak yatim, yaitu anak yatim yang datang meminta bantuan tapi tidak beri bantuan. Ada juga yang menjelaskan bahwa dari riwayat Ibnu Mas'ud, ayat ini, surat ini turun berkenaan dengan orang munafik yang memperlihatkan solat mereka. Orang munafik solat hanya memperlihatkan ingin dipuji atau dilihat oleh orang bahwa mereka solat, bahwa mereka beribadah. Jadi ada dua sebab nuzulnya. Jadi ayat 1 sampai 3 itu menerangkan tentang orang-orang yang tidak peduli pada orang yang lemah. Kemudian ayat 4 dan 7 itu menjelaskan tentang, ya, orang yang munafik yang melakukan ibadah solat, sesungguhnya mereka tidaklah ibadah tapi mereka ingin pamer saja. Jadi memang dua bagian surat ini turun secara berbeda, tetapi satu surat dan satu tema, Pak. Dan untuk menunjukkan bahwa ciri-ciri orang-orang yang berdusta agama itu ada pada semua ayat ini disebutkan begitu. Nah, kalau kita lihat munasabahnya, sekalian, surat Al-Ma'un itu di sebelumnya ada surat Al-Quraisy, ya, surat Quraisy. Hubungannya kira-kira begini, Pak. Kalau di surat Quraisy itu dijelaskan tentang, yaitu Allah telah memberikan anugerah pangan, kemapanan pangan. Jadi tidak kelaparan, kan gitu.
ya, wa at'amahum min ju', itu. Kemudian dari surat ini dijelaskan pengecaman terhadap orang yang punya kemampuan pangan tapi tidak mau memberi bantuan, ya. Dan dari sisi lain juga ada hubungannya ayat ini dengan surat sebelumnya. Kalau surat sebelumnya itu memerintahkan untuk menyembah, ya, beribadah kepada Allah. Fal ya budu rabb hadzal bait. Nah, itu. Perintah untuk beribadah. Dan pada ayat ini, surat ini itu dijelaskan tentang pengecaman terhadap orang yang sholatnya itu, ya, lalai dari sholatnya, dari ibadahnya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, mari kita lihat isi ayat ini. Pertama, ayat ini, ayat satunya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu diawali dengan yaitu kata pertanyaan, ya, kata tanya ara'aita. Sesungguhnya, ya, pertanyaan itu bukan minta jawaban, bukan minta info, ya, bukan minta penjelasan, tapi maksud pertanyaan itu adalah dalam rangka untuk menggugah dan menarik perhatian pendengar atau pembaca. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan pertanyaan retoris, gitu lah, ya, retoris. Jadi tidak perlu dijawab, karena memang tidak mencari informasi, tidak minta jawaban, tapi justru untuk mengingatkan, ya, menggugah orang supaya serius untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan. Jadi bapak sekalian, pertanyaan itu dimaksudkan agar, yaitu Rasul, dalam hal ini beliau yang menerima wahyu, atau kita yang mendengarkan membaca wahyu ini, memperhatikan sungguh-sungguh, ya, bahwa pendusta agama itu, ya, bukanlah semata-mata mereka yang percaya, ya. Jadi bukan semata mereka yang tidak percaya kepada hari kiamat atau agama, tapi sesungguhnya salah kira kita bahwa dengan sudah sholat, dengan sudah beribadah, sudah mengaku percaya pada kiamat, ya, kita sudah merasa kita membenarkan agama. Padahal sesungguhnya belum, ya. Jadi ada kategori lain untuk hal ini. Jadi ini dijelaskan dalam surat ini bahwa orang yang berdusta agama itu, ya, itu bisa nampak dari perilaku, tidak hanya pengakuan bahwa saya beriman pada Allah atau hari kiamat. Jadi ini yang diingatkan. Makanya Allah mulai dengan pertanyaan ara'aita, tahukah kamu? Gitu. Jadi ibu sekalian, kata yukadzibu dalam ayat itu yang kita biasa artikan adalah mendustakan atau mengingkari. Itu maknanya bisa berupa secara batin atau secara lahir, gitu. Mendustakan secara batin itu secara keyakinan, ya, secara jiwa atau hati tidak mempercayai sesuatu, itu namanya mendustakan, takzib, ya. Bisa juga dalam bentuk lahir. Apa itu sikap lahir? Itu dalam bentuk perbuatan. Jadi mendustakan sesuatu itu tidak hanya dalam bentuk keyakinan, tapi juga dalam bentuk perbuatan. Ini yang ditegaskan dalam surat ini. Kemudian kata ad-din. Ad-din itu secara bahasa bisa maknanya agama, bisa juga pembalasan. Jadi yang biasa populer kita ketahui atau kita dengar dalam ayat ini, din itu diartikan agama, ya. Yukadzibu biddin, pendusta agama, kan ini. Sebenarnya ayat ini, surat ini bisa juga diartikan pendusta hari kemudian, pendusta hari pembalasan. Jadi ad-din itu artinya agama, bisa juga berarti pembalasan. Justru sebenarnya arti pembalasan itu lebih kuat di sini Bapak sekalian. Karena kalau kita lihat buktinya dalam Al-Qur'an, penggunaan kata ad-din dengan disandingkan dengan yukadzibu itu, penggunaan kata din disandingkan dengan yukadzibu, yukadzibud-din itu biasanya dalam konteks mengingkari hari kiamat, hari pembalasan atau hari kemudian. Bisa kita lihat contohnya misalnya dalam surat, ya, At-Tin, fama yukadzibuka ba'du bid-din. Itu kaitannya dengan hari kiamat. Begitu juga dalam surat apa Bu? Infitor, ya. Kalla bal tukadzibuna bid-din, gitu. Ya. Bahkan mereka tidak, ya, bahkan mereka justru sekali tidak, bahkan mereka mendustakan hari pembalasan. Jadi kalau selama ini kita mungkin sering mendengar, ya, dalam surat Al-Maun ini pendusta agama, ya, sebenarnya lebih tepatnya adalah pendusta hari pembalasan. Kalau mendustakan hari pembalasan, yaumil hisab, artinya tidak mempercayai, tidak mengimani hari kiamat, kehidupan hari akhir. Kalau kita tidak beriman pada hari akhir, bermasalah iman kita. Iman kepada Allah dan hari akhir itu pokok dari keimanan. Banyak dalam ayat itu. Kalau kita tidak mempercayai hari akhir, maka termasuk kita orang tidak beriman. Mempercayai hari akhir itu tidak hanya dalam segi keyakinan, tapi juga dalam bentuk perbuatan. Makanya ini yang dijelaskan dalam ayat
atau surat ini, orang yang mendustakan hari pembalasan, yaitu dalam bentuk perbuatan. Bapak dan Ibu sekalian, ayat berikutnya ayat 2. Ya. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang, ini tanda ciri pertama orang yang pendusta hari kemudian itu. Orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Tanda pertamanya itu menghardik anak yatim. Bapak dan Ibu sekalian, yatim itu definisinya harus kita jelaskan dulu ya. Yatim itu ya orang atau anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, kan gitu. Itu yang perhatian. Dan dia belum dewasa, nah, gitu. Belum balik. Jadi anak yang belum balik yang ditinggal mati lah. Itu yatim. Konsep yatim dalam Islam ya itu. Jadi piatu itu tidak ada, Bu. Anak yang kematian ibu, bapaknya ada kan? Piatu kita sebut kan? Konsep piatu nggak ada dalam Islam. Yang ada yatim itu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Kalau ditinggal pergi oleh bapaknya, cerai sama ibunya, itu bukan yatim. Nah, jadi yang yatim itu Pak, itu batasannya. Tinggal mati oleh bapaknya dan dia belum dewasa. Terus kalau yang ditinggal mati oleh ibu, yang kita sebut piatu itu bagaimana Pak? Termasuk yang ditinggal pergi oleh bapaknya, misalnya broken home itu kan, bapak ibunya cerai, anaknya tinggal sama neneknya atau dengan saudara yang famili yang lain. Itu masuk yang mana? Nah, itu mungkin masuk miskin, kelompok orang-orang yang lemah. Tapi yang yatim adalah anak yang bapaknya meninggal dan dia belum dewasa. Oleh karena itu, ya Bapak sekalian, yatim itu sendiri sebenarnya diartikan orang yang sendirian gitu loh. Jadi ini adalah kematian ayah bagi seorang anak yang belum dewasa, itu menjadikan dia kehilangan pelindung. Ya saya akan sendirian sebatang kara, karena itu ya dinamai yatim. Nah, itu Bapak sekalian, oleh karena itu kita dalam misalnya pengelolaan anak yatim, kita juga harus hati-hatilah, harus objektif gitu loh. Ya kalau kita mendirikan panti asuhan, ya panti asuhan kan anak yatim itu, jangan tidak ada anak yatim di situ. Yang ada mungkin anak-anak yang ditinggal mati oleh ibunya atau yang ditinggal oleh orang tuanya gitu. Tapi paling tidak di panti asuhan itu ada anak yatim dan juga anak piatu gitu. Jadi cocok nama dengan apa yang dilakukan. Panti asuhan anak yatim, tapi juga diasuh di situ anak yatim dan anak-anak yang lain gitu ya. Yang juga problem dalam rumah tangganya. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, ya doa itu sendiri kalau dijelaskan di dalam tafsir itu artinya menolak dengan rasa benci ya, dengan rasa tidak senang, rasa jijik gitu loh. Sama kita nengok orang gila, jijik tak Bu? Ya tak? Aca itulah kira-kira Bu, ya doa itu. Kita menolak orang gila karena dengan perasaan jijik, tidak senang. Jadi orang yang menolak anak yatim ini dalam asbab nuzulnya itu seperti itu. Dia tidak senang, tidak suka melihat anak yatim itu karena kondisinya itu, karena dia adalah orang-orang rendahan kan gitu. Dan juga menolak dengan alasan merasa sombong, merasa hebat, mulia kan gitu. Jadi menghormati anak yatim, apakah alasannya itu karena jijik dengan anak yatimnya atau memang merasa sombong, semuanya sama, yaitu orang yang termasuk menghardik anak yatim. Jadi menolak, mengusir, mengeluarkan ucapan keras ketika anak yatim datang, baik itu karena kelemahan si yatim itu sendiri, kondisinya yang hina itu, maupun yang kesombongan dari mereka yang merasa mulia, merasa hebat atau terpandang. Jadi walaupun sudah beribadah, Ibu sekalian, jika punya rasa benci dan sombong dan sifat bakil, semua sifat itu tidak layak dipunyai atau dimiliki oleh orang yang mengaku beragama, orang yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir. Sifat-sifat sombong, sifat bakil dan sebagainya tidak wajar dimiliki oleh orang yang mengaku beragama. Jadi sebenarnya kata yad'u itu dalam ayat ini tidak semata-mata perlu diartikan sekadar dorongan fisik, maksudnya menghardik, menolak yatim secara fisik, tapi juga bisa mencakup segala macam penganiayaan, pelecehan, ya, gangguan dan sikap tidak bersahabat dengan anak yatim. Jadi menghardik anak yatim itu tidak hanya menolaknya atau mendorongnya, mengusirnya gitu, tapi juga segala perilaku yang tidak baik, ya. Dan ini bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 220 ya. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair, gitu. Wa in tuqalituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu menggaulinya, maka dia adalah saudaramu, kan gitu. Jadi
Kita harus sampai ke tingkat itu. Menyayangi yatim miskin itu tidak hanya memberinya, tapi juga perlakuan. Ibu Bapak sekalian, jadi kewajiban terhadap yatim miskin ini kalau kita lihat secara individu bisa berlaku, bisa juga secara sosial. Secara sosial itu kita sebut dengan fardu kifayah ya. Kalau di lingkungan kita, di RT kita, ya ada anak yatim, maka tanggung jawab bersama. Kalau sudah ada orang yang memberinya, yang menyayanginya, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau satu RT itu ada anak yatim tapi semuanya tidak peduli, semuanya berdosa. Nah, jadi bersyukurlah ibu sekalian kalau ada panti-panti asuhan yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itu mari kita bantu, mari kita sama berikan perhatian dan kepedulian kepada anak yatim ya lewat panti asuhan itu. Ibu bapak dan mas sekalian, kita lanjut pada ayat yang ketiga, yaitu tanda orang pendusta hari pembalasan itu, hari kiamat itu. Yang ketiga itulah orang yang tidak mau menganjurkan memberi makan fakir miskin. Kata Yahudu menganjurkan di sini bapak sekalian mengisyaratkan bahwa mereka yang tidak punya kemampuan, kemapanan, ya, itu juga dituntut paling tidak berperan ya sebagai penganjur memberi makan orang miskin. Artinya kalau kita tidak mampu, maka kita jangan tidak berbuat apa-apa gitu loh. Jangan tidak berperan apa-apa. Jangan tidak peduli pada fakir miskin. Bentuk peduli kita adalah kita anjurkan, kita ajak orang untuk ya memberi makan fakir miskin. Jadi ini yang kita sebut dengan orang-orang yang bergerak di bidang sosial, mengumpulkan dana, itu masuk dalam kategori ini Bapak sekalian. Ya, berpartisipasi membantu orang miskin dengan cara kalau tak sanggup memberi makan, maka anjurkan orang untuk memberi makan atau bergerak mengumpulkan dana yang intinya jangan tidak ada kepedulian gitu. Jangan tidak ada aksi. Jadi artinya apa sekalian? Ya, tidak ada alasan untuk tidak membantu fakir miskin. Kalau kita mampu, beri makan. Kalau tidak mampu, ajak orang beri makan, kan gitu. Jadi dalam ayat ini ada pesan tersirat. Kalau pesan tersuratnya, ya, yaitu pesan tersuratnya kita diperintah menganjurkan memberi makan, kan gitu. Ya. Adapun pesan tersiratnya adalah, yaitu itu yang lebih utama, Bapak sekalian. Pesan tersiratnya memberi makan. Itu yang lebih utama. Jadi menganjurkan saja kalau kita tidak lakukan salah, apalagi kalau tidak memberi makan padahal kita mampu. Nah, jadi ini mafhum muwafaqah dari ayat ini Mas sekalian, justru mafhum muwafaqahnya itu yang lebih utama. Sama dengan kita ayat wala taqul lahum uf, janganlah kamu mengucapkan kata-kata ah atau cis pada orang tua. Kalau memukulnya kan boleh tak, Bu? Kan yang boleh, yang disebutkan cuma mengatakan kata-kata tidak menyenangkan kan. Kalau mukul kan tidak disebut dalam ayat. Nah itu yang namanya mafhum. Justru mafhumnya lebih utama. Mengatakan kata-kata yang tidak enak aja tidak boleh, apalagi mukulnya, apalagi membunuh. Ya, jadi dalam ayat ini menganjurkan orang untuk memberi makan fakir miskin aja sudah tercela. Apalagi kalau kita mampu tidak memberi makan. Jadi ibu sekalian, kalau kita lihat menurut Buya Hamka, orang seperti ini termasuk mendustakan hari akhir. Ya, orang percaya dengan adanya balasan ilahi di hari akhirat pasti takut melakukan perbuatan yang salah karena nanti akan dibalas. Begitu juga menurut Lamaksari dalam tafsirnya Al-Kasyaf, orang ini nyata mendustakan. Jadi orang seperti ini yang tidak mau menganjurkan orang memberi makan orang miskin termasuk orang yang tidak mau memberi makan orang miskin, itu adalah orang yang nyata mendustakan hari pembalasan. Karena dalam sikap dan perangainya dia menunjukkan bahwa dia tidak percaya dengan inti agama. Apa inti agama? Menyayangi orang yang lemah. Jadi Islam itu punya wajah ya kesalehan ritual dan juga kesalehan sosial gitu loh. Dua-duanya harus jalan. Makanya ayat ini kalau menurut Quraisy sekalian, ayat ini menerangkan secara garis besar orang yang buruk perilakunya pada sama manusia. Yang kedua yaitu menerangkan orang yang buruk perilakunya kepada Allah. Orang yang buruk perilakunya pada manusia itu adalah orang yang yaitu tidak mau membantu fakir miskin dan menyayangi orang yatim. Orang yang buruk perilakunya kepada Allah yaitu ibadahnya tidak baik, yaitu orang yang sholat, yang wild, orang yang dapat kecelakaan dalam sholatnya. Itu pada ayat 4 dan 7. Jadi ibu sekalian, oleh karena itu ya, dia tidak mau berbuat ma'ruf dan sampai hati menyakiti orang lemah atau anak yatim. Sebaliknya ibu dan bapak sekalian, orang yang percaya kepada hari akhir itu dalam bentuk perbuatan ya kita lihat ya, karena dia yakin bahwa setiap perbuatan ada ganjaran dan balasannya di akhirat kelak,
maka yang akan dilakukan orang adalah orang yang percaya kepada hari akhir itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik saja dan tidak mau melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena percayanya itu tadi nanti akan dibalas, setiap perbuatan akan dibalas. Dan inilah yang disampaikan oleh Imam Said Qutb, bahwa salah satu pengaruh Maliki Yaumiddin itu, percaya kepada Maliki Yaumiddin, hari pembalasan itu adalah yaitu orang tidak mudah dan tidak terjebak dalam kehidupan dunia, karena dia mempersiapkan apa yang akan dia hadapi nanti di kehidupan yang setelah dunia ini. Jadi kalau orang percaya pada akhir, perilakunya terpilih, perilakunya itu terkontrol, karena dia tahu nanti di akhirat akan menghadapi kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia, yaitu di mana akan dibalas segala amalnya. Jadi bukti orang percaya kepada hari kiamat itu, Bapak sekalian, dalam perilakunya dia menghindari dosa, dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan amal saleh. Ini bukti orang yang percaya kepada hari kiamat. Jadi kalau ada satu teori, Bapak sekalian, jiwa orang yang membenarkan sesuatu, dia tidak keluar dari apa yang dia benarkan itu. Jiwa orang yang membenarkan sesuatu, dia tidak akan keluar dari apa yang dia benarkan itu. Jadi kalau membenarkan agama, membalaskan hari akhir, dia yakin pada hari akhir ada pembalasan, maka dia tidak akan pernah keluar dari keyakinannya itu. Ada balasan yang baik dibalas baik, buruk yang baik, maka di dunia ini akan dia lakukan yang baik-baik saja dan dia tinggal yang buruk-buruk. Oleh karena itu, karena menyayangi fakir miskin dan memberi makan anak yatim itu merupakan perintah agama dan nanti akan dipertanggungjawabkan, maka di dunia orang-orang yang sebenarnya percaya kepada hari kiamat dan kepada agama itu, mereka selalu akan melakukan tindakan atau perbuatan yang diperintahkan oleh agama itu. Ibu dapat sekalian, selanjutnya pada ayat 4 itu disebutkan fawailul lil musallin. Jadi dari ayat sebelumnya, Bapak sekalian, ayat 1 dan 3 itu dapat disimpulkan ciri-ciri pendusta hari kiamat itu adalah melecehkan hak-hak kaum lemah, anak yatim atau miskin, kemudian bakil dengan harta dan bakil pula dengan tenaga. Bakil dengan harta, bakil pula dengan tenaga. Maksudnya bakil dengan tenaga itu tidak mau menganjurkan, tidak mau bergerak menganjurkan orang untuk memberi makan fakir miskin. Dan titel ini, titel pendusta agama ini juga berlaku untuk kita yang sholat maupun kita yang tidak sholat. Ya, baik orang yang sholat maupun tidak sholat itu dapat titel pendusta agama ini. Ya, karena itu pada bagian berikutnya, ibu sekalian, ayat 4 dan 7 itu, ya, fawailil muslimin, ya, sampai ayat 7 itu dijelaskan perihal orang sholat, perihal orang sholat yang merugi dan termasuk pendusta hari kemudian. Jadi surat ini kalau kita lihat ada dua bagian, ayat 1 sampai 3 dan ayat 4 dengan 7. Keduanya saling melengkapi, Bapak sekalian. Jadi ada, kalau kita penjelasan Bapak Quraisy Shihab itu ada pola ihtibak namanya. Maksudnya kira-kira begini, informasi yang disampaikan pada bagian pertama ayat 3 dan 1 itu tidak lagi dijelaskan pada bagian kedua ayat 4 dan 7, ya. Makanya ayat ini dimulai dengan kata penghubung fawailul lil musallin. Maka wail itu kata penghubungnya fa itu, Pak. Artinya pendusta-pendusta agama itu juga bisa terjadi atau juga, ya, menimpa orang-orang yang sholat. Jadi Bapak sekalian, ayat 1 dan 3 kalau pola ihtibak tadi menjelaskan, ayat 1 dan 3 itu menjelaskan tentang pendusta agama tanpa menyebut kecelakaan yang akan mereka timba. Pada ayat 4 dan 7 itu menyebutkan tentang, yaitu ancaman yang bakal dihadapi mereka, ya, ancaman kecelakaan yang dihadapi oleh mereka tanpa menyebut bahwa mereka pendusta agama. Sama dengan ayat ini loh, Bu, ayat surat Al-Imran itu, ya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Dihiasi manusia itu dengan kecintaan pada wanita dan anak laki-laki. Itu ada pola itibak juga. Pada bagian pertama, ya, kecintaan pada laki-laki tidak disebutkan, kecintaan pada wanita dia sebut. Pada bagian keduanya itu wal banin, kecintaan pada laki-laki saja yang disebut, yang kecintaan pada anak wanita tidak disebut. Padahal kedua-duanya masuk gitu loh. Nah, ini yang disebut dengan pola itibak. Ibu dan sekalian, oleh karena itu wail dalam artian binasa atau kerugi bisa menimpa orang yang melakukan pelanggaran dan biasa digunakan sebagai ancaman, ya. Kemudian di dalam ayat ini wail itu bisa berarti, ya, kerugian, bisa juga berarti neraka. Ada dua tafsir, Bu. Kalau begitu kita tafsirkan ayat ini yaitu wail bagi orang yang
Salat itu merupakan ancaman terjerumus ke dalam neraka wail, kan gitu. Tafsir lainnya juga menyebut ancaman kecelakaan, ya, tanpa menetapkan waktu kapan dia celaka itu, yang dapat menimpa orang yang durhaka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, jadi itu Bapak sekalian, makna wail itu bisa neraka, bisa juga kecelakaan yang bisa menimpa di dunia dan akhirat. Jadi seorang muslim telah melakukan sholat, tetapi sholatnya hanya membawa celaka, ini kan merugi itu kita sudah sholat tapi justru celaka. Kenapa? Karena tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak sesuai dengan tuntunan dan tuntutan dalam syariat. Jadi karena itu Bapak sekalian, orang yang sholat seperti ini, ciri-cirinya itu disebutkan dalam ayat. Dan mereka juga orang yang sholat seperti ini termasuk orang pendusta hari pembalasan. Siapa mereka? Pertama, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, sahun. Ya, orang yang lalai dalam sholat itu dalam penafsiran disebutkan ada dua, Bu. Lalai dari segi makna sholatnya. Jadi dia sholat cuma lahiriah, ucapan-ucapan, gerakan-gerakan, rukuk sujud saja, tapi tidak memahami dan menghayati makna dari, ya, kenapa dia sujud, ada apa makna bacaan itu, gitu. Ada juga yang menjelaskan seperti yang sudah pernah saya sampaikan, yang pernah kita sampaikan sebelumnya, sahun itu juga ditafsirkan melambat-lambatkan waktu sholat. Apa masalahnya kalau kita melambat-lambatkan waktu sholat? Kalau tadi masalahnya, Bu, orang yang sholat itu tidak khusyuk, tidak dihayati, tidak khusyuk. Yang kedua ini makna sahun itu melambat-lambatkan, masalahnya apa? Kita kurang membesarkan Allah, justru kita membesarkan gawe kita, kerja dunia kita, kan gitu. Lahazan, lalu kita masih juga nonton TV, masih juga main-main. Maknanya itu sekalian, orang yang melambatkan sholat sampai nanti lah di akhir waktu sholat baru dia sholat, padahal dia mampu untuk punya waktu untuk melaksanakan sholat. Jadi ini termasuk orang yang lalai. Kemudian ayat 6 itu orang yang ria. Ciri orang yang sholatnya itu mendapat celaka dan kecelakaan atau kerugian itu orang yang ria. Ria ini kita mungkin sudah banyak yang paham bahwa ria itu dalam ibadah itu karena ingin dipuji, kan itu tujuannya. Ya, sholat orang ria ingin dilihat, dikomen orang, ya, sebagai orang soleh, gitu kan, orang yang baik. Jadi kalau kurang pujian manusia atau tidak ada manusia, dia tidak sholat, Bu. Ini kan orang yang munafik itu. Kalau tidak dipuji manusia, dia merajuk. Nah, itu. Atau kalau tidak, ya, ada di belakang manusia, dia tidak sholat. Dia sholatnya di depan manusia aja. Nah, ini termasuk orang yang sholat ria. Jadi mereka sholat bukan karena Allah, ya, tapi semata untuk mencari pujian dan sanjungan. Kemudian orang ria ini termasuk sekalian orang-orang yang, ya, kita kategorikan sebagai pendusta hari kiamat. Dan yang ketujuh, ayat terakhir, itu orang yang, kembali lagi, orang yang pelit, tidak mau, ya, membantu dengan barang-barang al-ma'un. Apa al-ma'un itu? Menurut Quraisyah, ibu sekalian, al-ma'un itu adalah sesuatu yang kecil dan dibutuhkan, ya, sehingga demikian makna ayat ini, ibu sekalian, menggambarkan betapa kikirnya orang. Barang-barang kecil-kecil sederhananya nggak mau dia ngasih dulu, apalagi barang-barang besar. Jumlah kecil aja, nilai-nilai yang kecil aja nggak mau dia ngasih, apalagi kalau nilai-nilai yang besar. Jadi ibu sekalian, ya, betapa kikirnya pelakunya, ya, yang ditunjukkan oleh ayat ini. Jangankan barang yang sifatnya nilainya besar, ya, hal-hal kecil pun enggan dia untuk memberi bantuan. Ya. Kemudian sebenarnya jalan untuk menolong orang susah itu kan banyak, ya, Bu, ya. Kalau Bu Hamka menjelaskan begini, ya, karena jalan itu banyak, sejak dari yang kecil sampai yang besar, tergantung kemampuan kita, ya. Jadi pokoknya asal ada perasaan halus, perasaan sayang, perasaan peduli pada sama manusia, ya, insya Allah kita mau membantu. Tapi kalau itu tidak ada, maka, ya, orang-orang yang mendusta agama selalu mengelak. Jadi tanda dia mendustakan agama itu, dia mengelak untuk membantu, ya. Jangankan barang yang besar, yang kecil pun dia membantu, ya. Jadi dari surat ini, bos sekalian, jadi ada, kita temukan, kita simpulkan 3 pokok syarat utama, ya, dari pemenuhan hakikat sholat. 1, kita harus khusyuk, ya, dan tidak melambat-lambatkan waktunya. Yang kedua, ya, kita harus ikhlas dalam sholat itu, dengan tidak ada motivasi lain selain daripada Allah. Dan yang ketiga, kita yaitu merasakan kebutuhan orang lemah dan sedia untuk mengulurkan bantuan walaupun yang sekecil apapun. Insya Allah kalau kita lakukan ini,
maka kita terhindar dari pendusta agama dan terhindar dari orang yang sholatnya itu diancam dengan celaka atau dapat neraka wail. Alhamdulillah kalau kita lihat dari jemaah-jemaah kita di sini, kita perlu apresiasi bahwa untuk membantu sumbangan-sumbangan sudah cukup lancar ya, terbukti, dan kami ucapkan terima kasih ya untuk kita di Ahmadiyah. Berapa kali kita minta bantuan, insyaallah sukses dan melancar. Seperti pembelian tanah di MIM Karanganyar itu sudah masuk ke tahap 4, dan tahap 4 ini pun sudah ada separuh dana dari harga yang telah alhamdulillah untuk ini kita sudah, dan mari kita pertahankan Bapak sekalian. Jadi mari kita pertahankan bahwa kita ini baik dalam beragama, termasuk orang yang tidak mendustakan hari akhir itu kalau kita baik hablum minallahi dan baik juga hablum minan nas. Dua-duanya harus kita perlihatkan dan kita tunjukkan. Demikian barangkali Bapak sekalian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.